Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok perencanaan. Di sini kami akan menyajikan video wawancara dengan pelaku UMKM. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok perencanaan. Yang pertama ada Raka Wahyuanda, yang kedua ada Neneng Suhartini, yang ketiga ada Mita Rahmadewi, yang keempat ada Siti Helma, dan yang kelima ada Alsya Luciana. Nah, langsung aja yuk kita saksikan video wawancara dengan pelaku UMKM. Selamat menyaksikan. This girl, she's so beautiful. Soft lips of an angel. Oh, damn. She really melts my heart. This girl, she's so beautiful. Soft lips of an angel. Oh, damn. She really melts my heart. This girl, she's Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 6 sudah ada di UMKM Bakso Mas Restu. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Mas Restu karena telah mempersilahkan kelompok kami untuk mewawancarai UMKM ini. Sebelumnya kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan sih sebenarnya Mas ini bakso UMKM ini udah berdiri? Sebenarnya baru sekitar 10 bulanan Mas. Sekitar 10 bulanan ya, berarti masih baru ya? Masih baru. Oke. Selanjutnya sebenarnya kenapa sih Mas ini milih usaha bakso? Kenapa nggak usaha kuliner yang lain gitu? Emang ini udah turun temurun sih Mas. Udah turun temurun berarti ya? Karo resep udah turun temurun karo resepnya. Oke. Berarti ini sebelumnya itu dari mulai tata caranya tuh semuanya turun temurun ya Mas ya? Betul. Oke. Nah sebenarnya yang dibutuhkan itu keperluan apa aja sih Mas untuk menjamin keseharian ini gitu Mas? Buat keseharian banyak sih Mas. Untuk yang terutama bahan pokok buat jualan. Bahan pokoknya apa aja tuh? Iya daging, sayur, mie, saus sambal, sayur mayurnya. Oke, gitulah. Oke. Nah, itu kan tadi banyak banget ya tuh Mas ya keperluannya. Kira-kira tuh kalau sebanyak itu tuh modalnya kira-kira berapa tuh Mas? Modal apa tuh? Modal per hari apa gimana nih? Atau per bulan deh boleh? Per bulannya berapa ya? Per bulannya kurang lebih ya sekitar 30-an kali Mas. 30 ya? 30 juta. 30 juta. Berarti cukup besar juga ya Mas ya? Nah, dengan modal yang cukup besar, sebenarnya ada gak sih Mas target gitu seharinya Mas harus ngejual berapa porsi gitu Mas? Kalau target itu saya belum nargetin sih Mas, soalnya sekarang itu tadi kan bakso ini masih di sini terhitungnya masih baru gitu kan. Jadi kita nyari konsumen aja dulu gitu. Kalau target belum. Berarti untuk saat ini tuh belum ada target sehari harus berapa ya Mas ya? Mas selama menjalani usaha ini apakah Mas mengalami kendala atau hambatan gitu? Ya itu tadi Mbak, selama ada pandemi aja, apalagi semenjak adanya yang namanya PPKM. Nah, Ngomong-ngomong pandemi ini kondisi usaha Bapak gimana, menurun atau ada peningkatan atau gimana? kebetulan kan kita buka pandemi udah ada. Itu dibilang sudah berjalan dan kemudian semenjak adanya keluar PPKM turun kurang lebih ya 50%. Berarti jam kerjanya juga berubah ya Pak atau tetap gitu? Karena di sini nggak ada pemantauan dari apa namanya semacam razia gitu, tetap Mbak. Jam buka sampai tutup tetap. Rencana Bapak ke depannya untuk memajukan usaha bakso ini apa ya Pak? Untuk ke situ belum berpikir sih Mbak. Yang penting kita jalanin dulu, bisa jalan itu udah alhamdulillah begitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Maaf juga kita telah mengganggu ya Pak.
Gimana nih setelah teman-teman menyaksikan video wawancara dengan pelaku UMKM terkait manajemen perencanaan usaha kuliner? Nah, di sini kelompok kami mengambil tema kuliner dengan mengambil latar belakang UMKM bakso. Pasti di sini teman-teman banyak yang bertanya-tanya dong, apa sih manajemen perencanaan usaha itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen perencanaan usaha. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu dong, apa sih pengertian dari manajemen perencanaan usaha itu? Secara umum, manajemen perencanaan usaha adalah suatu proses penentuan visi, misi, dan tujuan di mana di dalamnya terdapat strategi, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Visi di sini dimaksud dengan cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Misi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain serta dapat mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha yang bersangkutan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perusahaan atau usaha tersebut. Dan strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya dan faktor produksi yang dimiliki. Dalam dunia bisnis dikenal beberapa strategi yang biasa diterapkan dalam perusahaan. Dalam suatu kegiatan usaha, merencanakan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam proses pengembangan sebuah usaha. Dengan perencanaan yang benar, maka dapat membantu seorang wirausaha dapat menetapkan target jangka panjang dan jangka pendek dari bisnis yang baru diinginkannya. Rencana usaha secara khusus biasanya dimaksudkan untuk yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan suatu usaha. Yang kedua, secara jelas menentukan kegiatan-kegiatan agar usaha dapat beroperasi dengan sukses. Yang ketiga, mengidentifikasikan semua sumber daya yang tersedia untuk usaha tersebut dan cara menggabungkannya sumber daya ini untuk hasil yang maksimal. Yang keempat, mengidentifikasikan standar-standar kinerja untuk setiap segmen pengoperasian usaha yang dapat dibandingkan dengan kinerja aktual. Hal ini merupakan pengendalian untuk menjaga agar usaha beroperasi pada jalur yang benar. Tujuan perencanaan usaha adalah yang pertama dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha sehari-hari. Perencanaan usaha yang telah disusun dengan baik akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui apakah tindakan mereka menyimpang atau sudah sesuai dengan rencana awal. Yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Dengan adanya perencanaan usaha yang jelas, dapat memudahkan kita untuk dapat memberikan ataupun mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga, untuk mendapatkan dana investasi. Perencanaan usaha yang jelas juga memungkinkan kita untuk mendapatkan dana investasi dari orang yang berpotensial. Yang keempat, untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Misalnya dari para produsen yang dapat diharapkan memasok barang untuk usaha kita. Yang kelima, untuk mendapatkan kontrak besar. Perencanaan yang baik dapat menarik minat perusahaan yang lebih besar agar memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kita. Dan yang keenam, untuk menarik tenaga kerja inti. Perencanaan yang baik mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan perusahaan kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan usaha. Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar biasanya dilakukan setelah produk sudah ditentukan dan manajemen sudah disiapkan. Selanjutnya, kita harus mencari informasi harga sarana produksi. Informasi harga yang utama harus diketahui oleh seorang pengusaha, yaitu harga barang-barang yang akan menjadi bahan produksi.
Selanjutnya adalah menghitung biaya produksi. Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya investasi atau biaya tetap dan biaya variabel atau biaya tidak tetap. Biaya investasi adalah biaya yang pada umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan proyek dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya adalah tanah dan bangunan. Adapun biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya yang habis dipakai dan bisa berubah-ubah. Contohnya adalah bahan pokok produksi, gas, listrik, tenaga kerja, air minum, dan pemasaran. Seharusnya kita dalam perencanaan usaha membutuhkan penghitungan pendapatan dengan cara menghitung jumlah total yang kita terima dari suatu penjualan. Dan langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menghitung hasil usaha. Hasil usaha dapat dihitung setelah diketahui total dari pendapatan dan biaya. Suatu usaha dikatakan untung apabila pendapatan lebih besar daripada biaya produksi. Semakin banyak keuntungan yang didapat, maka semakin baik, karena keuntungan dapat diinvestasikan kembali ke dalam usaha atau disimpan oleh pemilik usaha.